Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat nikmat iman, Islam, dan tentunya juga kesehatan, sehingga pada saat situasi seperti ini kita oleh Allah diizinkan dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ahmad Akmal Bashar, NPM 21801041039 dari kelas Kewarganegaraan 4A, jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Islam Malang. Menanggapi perihal wabah virus COVID-19 atau Corona ini merupakan problema yang tidak main-main dan tidak dapat diremehkan, karena melihat data terakhir dari pemerintah, untuk di Indonesia ini pasien positif COVID itu mencapai 5.516 pasien dengan 548 dinyatakan sembuh dan 496 dinyatakan meninggal dunia. Untuk menanggulangi virus ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga ke warga desa. Berikut adalah peran serta warga negara yang harus dilakukan guna membantu penanggulangan virus ini. Ada 4 hal. Pertama, yaitu jaga jarak atau physical distancing. Ini sangat penting, mengingat ketika kita sedang berdampingan dengan orang, terlebih-lebih kalau orang tidak kita kenal, kita tidak tahu orang tersebut terkena virus atau tidak. Khawatirnya nanti kita dapat tertular. 2, yaitu hindari kerumunan, mengingat virus COVID ini penularannya sangat cepat melalui kerumunan massa. Ketiga, ini merupakan antisipasi yang sangat efektif, yaitu berdiam diri di rumah dengan tidak keluar. Yang keempat, yaitu mencuci tangan dengan sabun, karena virus ini bentuknya sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Selanjutnya yaitu protokol kesehatan dan penanganan virus corona dari pemerintah yang harus kita ikuti. Jika Anda merasa tidak sehat, silakan cek suhu tubuh. Bila terdapat gejala seperti demam, pemerintah mematok suhu 38 derajat Celcius sebagai titik demam. Jika terdapat gejala lain seperti batuk, pilek, silakan periksa di fasilitas pelayanan kesehatan, gunakan masker, hindari menggunakan transportasi umum. Selanjutnya, tenaga kesehatan akan melakukan screening suspek COVID-19. Jika ada kriteria suspek, maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan. Jika suspek, akan dirujuk ke rumah sakit rujukan menggunakan ambulans. Di rumah sakit rujukan akan dilakukan pengambilan spesimen. Jika hasilnya positif, maka akan dinyatakan penderita COVID-19. Sampel akan diambil setiap hari. Pasien akan dikeluarkan dari isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Jika hasilnya negatif, maka akan dirawat sesuai penyebab penyakit. Jika Anda sehat namun ada riwayat perjalanan 14 hari lalu ke negara terjangkit COVID atau merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19, hubungi hotline center Corona di nomor 119X9. Jika kita renungkan dan kita pikirkan kembali, Allah telah menurunkan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari turunnya virus Corona ini. Di antaranya, virus Corona mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu bisa dilakukan di rumah, tidak selalu harus dilihat banyak orang ketika masjid dan tempat ibadah-ibadah lainnya ditutup. Corona juga mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya berkumpul bersama keluarga dan berbahagia di dalam rumah tanpa harus keluar rumah. Ketika kita berada di dalam rumah, kita bingung bagaimana caranya melakukan amal kebaikan bersama. Saudaraku, marilah kita berdoa memperbanyak
membaca sholawat dan memperbanyak istighfar. Itu sudah merupakan amal ibadah dan sedekah kita untuk keselamatan bangsa dan negara ini, terlebih-lebih kepada orang di sekitar kita. Karena Allah tidak selalu menjanjikan langit terus mendung tanpa terang, dan Allah tidak selalu menjanjikan laut terus surut tanpa adanya pasang. Perlu diketahui bahwa yang di lockdown ini buminya, tetapi langitnya masih terbuka. Karena segala problema dan kesulitan yang melanda kita, jika kita sandarkan kepada Allah, maka akan menjadi ringan dan mudah. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan makan makanan yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan imun. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.